Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya, menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar hari ini? Kabar baik, sehat, semangat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat anak hebat. Karena di luar masih banyak virus berbahaya, jadi anak-anak hari ini tetap belajar dari rumah agar anak-anak tidak terkena virus berbahaya itu. Tetapi walaupun belajarnya dari rumah, anak-anak harus tetap apa? Hayo, harus tetap semangat. Nah, kakak mau cek dulu nih seberapa semangat ya anak-anak belajar di rumah hari ini. Ikuti bersama-sama ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ha, yes. Oke, tepuk tangan lagi buat anak hebat. Oke, jadi hari ini bertemu lagi bersama kakak untuk materi pembelajaran, meskipun belajarnya tetap harus di rumah. Hari ini kita mau belajar apa ya kak? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang panca indera. Ada yang tahu tidak ya panca indera itu apa sih? Apa ya kak? Nah, kakak ceritakan ya anak-anak. Panca indera itu ada 5. Apa saja itu kak? Ikuti kakak ya. Coba dipegang. Yang pertama ada mata. Coba dipegang matanya. Nah, mata itu fungsinya untuk melihat. Melihat apa saja? Melihat bunga, bisa melihat mama, bisa melihat papa, bisa melihat pemandangan yang indah. Itu fungsinya untuk mata. Kalau misalkan matanya ditutup, coba anak-anak matanya ditutup, kira-kira bisa lihat tidak ya? Tidak bisa kak, karena matanya ditutup, jadi tidak bisa lihat apa-apa. Makanya kita harus bersyukur karena dikasih Tuhan mata yang kanan dan mata yang kiri. Jadi matanya ada berapa? Ada 2. Oke, lalu yang kedua ada hidung. Coba dipegang hidungnya. Ini namanya hidung. Hidung itu fungsinya untuk mencium bau bunga yang wangi, mencium masakan mama yang enak, atau mencium bau busuk seperti di tempat sampah. Nah, itu fungsinya hidung. Kalau hidungnya ditutup, tidak bisa mencium, tidak bisa bernafas. Jadi kita juga harus tetap bersyukur karena dikasih Tuhan hidung. Kalau tidak punya hidung, tidak bisa bernapas. Nah, seperti itu. Jadi harus tetap bersyukur ya anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga ada telinga. Telinganya ada berapa ya? Ada 2, yang kanan dan yang kiri. Fungsinya untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat mama, mendengar kalau dipanggil mama, mendengar doa-doa, atau mendengarkan lagu-lagu. Nah, ini fungsinya untuk mendengar. Coba kalau telinganya ditutup dengan rapat sekali, tidak bisa mendengar suara. Nah, bagaimana coba? Tidak tahu deh kalau dipanggil sama mama, tidak bisa mendengar. Nah, jadi kita juga harus tetap bersyukur ya, karena Tuhan sudah memberikan kita telinga 2. Oke, kemudian yang keempat ada lidah. Mana ya lidahnya? Coba dijulurkan lidahnya.
Nah, ini namanya lidah ya anak-anak yang ada di dalam mulut. Nah, lidah itu fungsinya untuk merasa makanan, merasa minuman, merasakan susu yang manis, merasakan tempe goreng yang enak. Nah, itu adalah fungsinya lidah. Coba kalau tidak dikasih lidah sama Tuhan, bagaimana kira-kira? Wah, tidak bisa merasakan enaknya makanannya mama deh. Tidak bisa merasakan enaknya susu, tidak bisa merasakan enaknya coklat ya, tidak bisa merasakan enaknya tempe goreng. Nah, itu adalah fungsi dari lidah. Kemudian yang kelima ada kulit, yaitu untuk meraba. Jadi anak-anak bisa tahu ada benda-benda yang tajam, ada benda-benda yang kasar, ada benda-benda yang halus. Benda-benda yang tajam itu seperti apa? Seperti pisau, gunting, jarum. Jadi anak-anak tidak boleh pegang ya, karena itu benda tajam. Nanti tangan atau kulitnya bisa terluka. Jadi seperti itu ya, harus jauh. Jadi tidak boleh menggunakan pisau, gunting, jarum sembarangan. Lalu kalau benda halus itu seperti apa ya? Seperti kapas, tisu. Nah, itu benda-benda halus. Nah, kakak mau bertanya, coba dipegang bajunya. Rasanya halus atau kasar ya? Kalau bajunya kakak halus nih. Kalau bajunya anak-anak halus atau kasar? Halus ya, pintar sekali. Itu fungsinya kulit untuk meraba. Kakak ada lagunya nih. Anak-anak ikuti bersama-sama ya. Siap? Siap kakak. Hebat. Oke. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada 5. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan buat anak hebat. Nah, jadi panca indera itu ada 5. Ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar pada halaman 2 di buku Sikap Anak Baik. Oke, mari kita amati bersama gambar tersebut. Di gambar tersebut pada halaman 2 terlihat Bayu selalu menjaga kebersihan. Bayu mencuci tangan. Ada yang tahu kenapa Bayu harus mencuci tangan? Iya, benar sekali. Supaya kuman yang menempel pada tangan kita itu luntur dan habis karena tersiram sabun dan air. Coba, ada yang tahu tidak alat apa saja yang dibutuhkan Bayu untuk mencuci tangan ya? Ada yang tahu? Iya, jadi alat-alat yang dibutuhkan Bayu untuk mencuci tangan ada sabun, kain lap, serta air yang mengalir. Kakak punya lagunya loh. Ikuti sama-sama ya. 1, 2, 3. 7 langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat buku-buku jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku,
ketujuh pergelangan tangan. Oke, hebat. Ayo coba sekali lagi ya, lebih semangat dan lebih keras lagi suaranya. Oke, kita coba lagi ya. 1, 2, 3. 7 langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat buku-buku jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, ketujuh pergelangan tangan. Oke, hebat sekali anak-anak. Nah, itu tadi lagu 7 langkah mencuci tangan. Sekarang, ayo kita praktekkan bersama ya. Silahkan anak-anak minta bantuan mama, papa, dan kakak-kakaknya di rumah ya. Tujuh langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat buku-buku jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, ketujuh pergelangan tangan. Nah, itu tadi video langkah-langkah mencuci tangan. Meskipun di rumah, kita juga harus tetap menjaga kebersihan. Kalau tidak menjaga kebersihan, maka itu akan menjadi sarang kuman. Ih, serem ya. Nah, selanjutnya kakak akan memberi anak-anak tugas. Tugasnya adalah melingkari benda yang digunakan untuk mencuci tangan. Benda mana ya yang digunakan Bayu untuk mencuci tangan? Jangan lupa dikerjakan ya. Gimana? Gampang kan? Pastinya. Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau cek lagi nih semangatnya anak-anak hebat di rumah. Ikuti sama-sama ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ha, yes, yes, yes. Oke, ternyata masih semangat ya adik-adik di rumah. Nah, karena anak-anak hebat masih semangat, kita lanjut belajar ya. Nah, silakan dibuka buku yang judulnya Suka Bercerita di halaman 2. Nah, kira-kira ada yang tahu apa maksud gambar yang ada di halaman 2? Ada yang tahu? Iya, terlihat di halaman 2 ada anak laki-laki yang duduk di atas kasur. Dia mau tidur, tetapi ada bentol-bentol di anggota tubuhnya. Di mana yang bentol-bentol? Iya, di tangan. Ada yang tahu tidak kenapa bisa bentol-bentol? Iya, karena digigit nyamuk. Kenapa bisa banyak nyamuk? Nah, anak-anak, kalau kita tidak rajin membersihkan tempat tidur dan kamar tidur, nanti akan jadi sarang nyamuk. Sehingga kita akan digigit dan badan kita menjadi bentol-bentol. Nah, setelah itu, kemudian kakak akan memberikan tugas untuk anak-anak di rumah. Tugasnya adalah menebalkan tulisan yang tersamar sesuai anggota tubuh yang kena bentol-bentol. Kemudian, tugas selanjutnya, kakak ingin anak-anak ceritakan pengalaman anak-anak pernah atau tidak ya terkena bentol-bentol. Nah, gampang ya. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak.
semangat? Masih semangat? Oke, hebat. Kakak cek dulu ya semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ha, yes, yes, yes. Wah, masih semangat ternyata. Nah, karena masih semangat mau belajarnya, kita lanjut lagi ya. Kita akan belajar pada buku yang judulnya Sikap Anak Baik di halaman 3. Saat berenang, Bayu memakai kacamata renang. Kacamata renang berguna untuk melindungi mata supaya tidak perih. Kakak mau bertanya nih, anak-anak ada yang suka berenang tidak? Ada. Wah, mantap. Ada yang tahu kegunaan kacamata renang? Apa ya kira-kira kegunaannya? Iya, supaya mata kita tidak perih. Terus apa lagi ya? Supaya bisa melihat di dalam air. Iya, benar anak-anak. Kacamata renang melindungi mata kita supaya tidak perih saat berada di dalam air. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan tugas lagi untuk anak-anak di rumah. Tugasnya adalah menggambar kacamata renang pada kotak yang ada di halaman 3. Kemudian setelah selesai jangan lupa diwarnai ya. Nah, selesailah video pembelajaran dari kakak hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan setiap hari di rumah oleh anak-anak bersama mama, papa, atau kakak-kakaknya di rumah ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Selamat pagi.